warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di video kali ini saya ingin memberikan 4 tips ya penyebab akurasi ngacak yang sering terjadi pada senapan angin kita ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan semata-mata hanya karena laras ya teman-teman ya. Jadi biasanya teman-teman itu ketika akurasi teman-teman itu ngacak, pasti teman-teman memvonis gara-gara larasnya ya yang bermasalah. Jadi di sini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya, di sini ada 4 tips yang harus kita perhatikan untuk senapan angin kita ya. Ketika senapan angin kita itu ngacak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini saya memulai penyebab pertama untuk akurasi senapan angin kita ngacak ya. Di sini ada laras ya teman-teman ya. Penyebab pertamanya itu dari laras ya teman-teman ya. Jadi untuk laras teman-teman sendiri, pastikan untuk laras teman-teman itu benar-benar lurus ya, lurus dan tidak bengkok ya teman-teman ya. Seperti ini ya, dia lurus dari ujung loading sampai di ujung laras ya teman-teman ya. Karena biasanya ketika teman-teman membeli senapan angin secara online, itu biasanya di jasa pengirimannya itu tertumpuk ya. Untuk barang kita yang kita pesan itu biasanya tertumpuk, jadi mengakibatkan laras kita itu bengkok ya teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman harus pastikan ya untuk alur laras teman-teman itu benar-benar baik ya dan tidak cacat. Jadi ketika alur teman-teman itu cacat itu sudah fatal ya teman-teman ya. Itu jalan satu-satunya teman-teman bisa mengganti larasnya ya. Dan untuk mengeceknya apakah alur laras teman-teman itu cacat, teman-teman bisa menyodokkan peluru ya dari ujung loading ini sampai ke ujung laras ya. Teman-teman bisa melihat guratannya ya. Jadi ketika guratan peluru itu ada tidak persisi atau cacat ya, itu berarti alur yang ada di dalam laras teman-teman itu cacat ya. Itu sudah fatal ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggantinya langsung. Oke, langkah selanjutnya ya yang kita harus perhatikan untuk laras kita ya. Nah, di sini teman-teman ya, pastikan untuk ujung kroningan dari laras teman-teman itu sudah benar-benar benar ya dan halus ya. Karena biasanya ketika kita membeli senapan angin secara online ataupun senapan angin lokal ya dengan harga yang relatif murah, itu biasanya untuk ujung kroningannya itu belum terlalu halus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengkroning ulang. Untuk caranya sendiri itu sudah ada di video saya sebelumnya ya, cara mengkroning laras ya, secara manual ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya yang kita harus perhatikan pada laras kita, pastikan untuk loadingan atau remer laras teman-teman itu benar-benar halus ya dan benar-benar persisi ya. Ketika mimis yang masuk di dalam loadingan ini duduk dengan sempurna teman-teman ya. Untuk cara lemernya sendiri sudah ada juga ya di video saya sebelumnya. Saya biasanya menggunakan alat ini teman-teman ya. Ini alat lemer namanya teman-teman ya. Fungsinya untuk menghaluskan loadingan yang ada di dalam laras ini ya. Nah ini teman-teman, ini alat lemernya. Untuk alat ini sendiri teman-teman bisa dapatkan di pengrajin laras ya. Teman-teman bisa pesan di pengrajin laras ya untuk alat lemer ini ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Dan untuk cara lemernya sendiri itu sudah ada saya buatkan ya di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini penyebab pertama untuk akurasi senapan teman-teman ngacak ya, senapan kita ngacak. Oke, untuk penyebab kedua yaitu diperdam ya. Ini banyak sekali yang terjadi untuk senapan angin
teman-teman itu ngacak karena kepersisian drat peredam dan drat laras ini tidak center teman-teman ya. Nah ini pastikan untuk kepersisian drat laras dan drat peredam itu benar-benar persisi ya ketika kita memasang peredam ya, seperti ini. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui apakah peredam ini persisi atau tidaknya, alangkah bagusnya teman-teman membuka laras teman-teman terlebih dahulu ya, agar mudah teman-teman mengetahuinya apakah drat laras peredam ini persisi dengan drat laras. Teman-teman bisa membuka terlebih dahulunya untuk laras teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memasangnya seperti ini, dan teman-teman bisa center ya, center dari ujung loading laras ini ya sampai ke ujung ini ya, ke ujung peredam sini ya teman-teman ya. Caranya teman-teman bisa melihat seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini kurang jelas teman-teman ya. Kurang jelas ya teman-teman ya, karena malam. Pastikan sajalah teman-teman ya, pastikan untuk senteran dari loading ini sampai ke ujung drat peredam itu benar-benar center teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat dari loading ini ke ujung laras itu cahayanya bundar ya, jadi tidak ada sangkutan lagi di sekat-sekat di dalam peredam ini. Berarti peredam teman-teman itu persisi ya, dari drat peredam ke drat laras teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mempunyai drat peredam teman-teman itu miring, tidak center dari ini ya, dari laras, teman-teman bisa memperbaikinya ya dengan mengkikir bagian mana yang harus kita kikir ya. Untuk caranya sendiri itu sudah ada ya di video saya juga sebelumnya, cara mengatasi akurasi ngacak gara-gara peredam ya. Teman-teman bisa buka saja ya di video-video saya sebelumnya ya. Oke, ini penyebab kedua ya teman-teman, penyebab kedua ketika akurasi kita ngacak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya untuk peredam teman-teman ya, apakah peredam teman-teman itu center atau peredam teman-teman itu miring ya. Jadi teman-teman bisa memperbaikinya ketika drat peredam teman-teman itu miring. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Nah ini penyebab kedua ya tadi ini ya, gara-gara peredam. Oke, untuk penyebab ketiga ya, ketika senapan kita ngacak ya. Di sini saya contohkan untuk senapan Moser ya teman-teman ya. Ini senapan Moser ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini penyebab ketiga ya. Pastikan ya teman-teman ya, di sini teman-teman pastikan untuk kedudukan teleskop teman-teman. Ketika teman-teman memasang teleskop itu benar-benar persisi ya, karena biasanya teman-teman ya, ada sebagian dari senapan lokal ya, itu biasanya pembuatan dari kedudukan teleskop itu miring teman-teman ya. Jadi ketika kita memasang teleskop itu akan miring juga teman-teman ya, dia tidak center dari teleskop sampai di ujung laras ini teman-teman ya. Nah itu yang kita harus perhatikan ya, karena ketika kedudukan teleskop ini miring, maka itu mempengaruhi akurasi juga teman-teman ya, karena kita fokusnya di teleskop ya. Karena ketika teleskop itu miring, kita zero di jarak 30 dan kita akan menembak lagi di 20, itu pasti akan berubah teman-teman ya. Oke.
Di sini kita harus perhatikan juga ya untuk cincin laras ini teman-teman. Ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman. Ketika laras ini sudah presisi dan cincin ini tidak presisi, itu sangat mempengaruhi juga untuk kepresisian dari kedudukan teleskop ya. Untuk kepresisian dari kedudukan teleskop. Di sini saya contohkan di senapan Mauser teman-teman ya. Nah, jadi biasanya ketika kita membuka cincin laras, itu cincin laras tengah ya teman-teman, dan kita hanya memasang cincin depan itu biasanya persisi ya. Jadi ketika kita memasangnya ulang untuk cincin tengah itu miring ya teman-teman, karena untuk kedudukan laras dan kedudukan tabung itu tidak persisi. Itu biasanya ketika kita memasangnya ulang itu tertarik ya untuk larasnya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman harus perhatikan ya untuk cincin tengah ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui apakah kedudukan teleskop ini benar-benar presisi ya teman-teman, itu sangat mudah teman-teman caranya ya untuk memastikan apakah kedudukan teleskop kita sudah persisi dari sini ya, dari chamber sampai ke ujung laras sini teman-teman ya. Oke, di sini saya contohkan ya. Ini saya ada senapan Mauser lagi ya, yang sudah saya pasangi teleskop ya. Nah, di sini teman-teman ya. Ini Mauser CN teman-teman ya. Mauser CN, dia tidak memakai cincin tengah ya. Jadi senapan ini benar-benar presisi ya bagi saya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa center seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya caranya untuk mengetahui apakah kedudukan teleskop ini dan kedudukan cincin itu benar-benar persisi ya. Teman-teman pasang dulu teleskopnya seperti ini ya. Ini senapan yang sudah saya pasangi teleskop ya. Teman-teman ambil patokan dari tengah turret ini ya. Tengah turret ini sampai di pertengahan teleskop seperti ini ya. Teman-teman ambil di bagian sini ya. Jadi teman-teman center dari ujung sini sampai di pertengahan teleskop sampai di ujung laras seperti ini teman-teman ya. Nah, itu ujung larasnya paling ujung ya teman-teman ya. Jadi ketika ujung laras itu berada di tengah-tengah teleskop, itu berarti kedudukan teleskop teman-teman itu benar-benar sudah persisi ya. Jadi ketika teman-teman memasangnya itu untuk senteran teleskop teman-teman tuh miring seperti ini. Nah, di sini saya miringkan ya untuk senapannya. Nah, seperti ini. Nah, kiranya seperti ini teman-teman ya. Berarti kedudukan teleskop teman-teman itu tidak persisi ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk kedudukan reel mountingnya ya, dan teman-teman bisa cek juga untuk kedudukan cincin laras ketika teman-teman memakai cincin laras ya. Oke, teman-teman bisa dimengerti ya. Jadi untuk mengeceknya seperti ini teman-teman ya. Untuk kepersisian dari kedudukan teleskop teman-teman tembak ya. Jadi teman-teman pastikan untuk senapan yang teman-teman pegang itu benar-benar lurus ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa tembak dari pertengahan turret sampai ke pertengahan teleskop ini ya, sampai ke ujung laras seperti ini. Pastikan untuk ujung laras itu benar-benar berada di tengah-tengah teleskop ya. Jadi ketika kita menyenter dari pertengahan teleskop ini ya ke ujung laras yang teman-teman punya ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi biasanya itu ketika kedudukan ini miring, itu biasanya teleskopnya seperti ini teman-teman ya. Dia bengkok ke kiri atau ke kanan. Berarti untuk kedudukan teleskop teman-teman itu tidak persisi. Dan teman-teman bisa cek juga ya untuk kedudukan cincin laras yang bagian tengah ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, ini penyebab ketiga ya yang teman-teman harus perhatikan ya untuk akurasi teman-teman ya. Oke, untuk penyebab keempat ya, ini penyebab terakhir ya.
yang biasanya mempengaruhi akurasi ngacak ya. Nah, di sini teman-teman ya, pastikan untuk kedudukan. Di sini saya contohkan di senapan monster ya teman-teman ya. Pastikan untuk kedudukan bantalan grendel ini benar-benar presisi ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan peluru mimis ya, itu mimis ketika disodok itu benar-benar presisi masuknya ya ke lubang loading. Jadi mimis itu benar-benar belum ada goresan atau cacat ya ketika masuk di dalam loadingan laras ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman memakai senapan yang menggunakan magasin ya, pastikan juga ya untuk kedudukan magasinnya itu benar-benar presisi ya. Jadi ketika kedudukan magasin itu tidak presisi, maka peluru yang akan masuk ke loading itu sudah cacat duluan ya. Itu mempengaruhi untuk akurasi senapan teman-teman ya. Oke, pastikan untuk kepresisiannya benar-benar presisi ya, dari ujung grendel sampai ke dalam loading ya teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi untuk senapan monster, pastikan untuk bantalannya ini ya, itu benar-benar presisi ya, dari bantalannya sampai ke loading laras ya. Jadi ketika kita memasang mimis, ketika kita menyodoknya seperti ini, itu tidak cacat ya, karena biasanya ketika kedudukan ini tidak presisi, maka ketika kita menyodoknya seperti ini, mimis akan mengenai pinggiran laras ya. Sama seperti ketika kita menggunakan magasin ya. Jadi ketika kedudukan magasin itu tidak presisi, maka ketika kita menyodoknya seperti ini, mimis yang ada di dalam magasin itu menatap bagian ruang yang ada di laras ini ya. Jadi mengakibatkan mimis akan penyodulan ya, ketika masuk ke loading laras. Teman-teman bisa dimengerti ya untuk tips terakhir ini. Dan untuk teman-teman sendiri, pastikan untuk kestabilan senapan teman-teman itu benar-benar baik ya. Untuk kombinasi pair yang teman-teman pakai, untuk pair valve dan pair hammer ya. Jadi teman-teman bisa mencari kombinasi untuk senapan teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mencari kombinasi yang mana yang bagus untuk pair valve dan pair hammer. Jadi di sini untuk pengalaman pribadi saya sering memakai untuk valve-nya sendiri, saya memakai pair Misumi bulat ya teman-teman ya. Pair Misumi bulat kode WH ya, kodenya WH, kode 10. Dan untuk hammernya sendiri saya menggunakan pair Misumi bulat juga, kode WM, kode 12 ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bisa dimengerti ya untuk 4 penyebab akurasi ngacak ini ya. Jadi bukan hanya karena laras saja untuk kita mencari akurasi teman-teman ya. Jadi banyak faktor. Kalau bagi saya ya, itu menurut pengalaman saya. Jadi untuk kestabilan sendiri teman-teman bisa memakai ini ya. Saya menggunakan Pro Chrono ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini alat Pro Chrono ya untuk mengukur kecepatan dari mimis senapan kita ya. Nah ini saya sering menggunakan Pro Chrono. Jadi kita tahu ya apakah senapan kita stabil atau tidak ya. Jadi saya menggunakan Pro Chrono ini ya. Teman-teman ya, itu tadi 4 penyebab senapan angin kita ngacak teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang lain untuk teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman ya. Insya Allah saya akan jawab. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya teman-teman mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Karena di channel ini akan membahas tentang servis senapan angin, tutorial senapan angin, dan kegiatan berburu ya. Untuk teman-teman yang sesama hobi,
Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, salam satu hobi.